Ada satu orang kejadian nyata teman-teman sekalian di Riyadh ya. Orang ini tiba-tiba sehat, nggak ada apa-apa, masih muda, masih belasan tahun. Orangnya tampan, Masya Allah. Itu tiba-tiba di dalam otaknya ini ada cairan yang entah dari mana. Dia dibawa sama orang tadi, kebetulan orang mampu, dibawa ke rumah sakit tercanggih di Riyadh, dicek, kata dokter, nggak ada cara lain kecuali cairan harus kita keluarin. Itu harus kita buat lubang di batok kepalanya. Itu luar biasa gitu. Padahal anaknya sehat, tidak ada apa-apa sebelumnya. Apa mau dibuat? Mereka semua keluarga coba mau ikutin itu. Tapi subhanallah ada satu dari keluarga itu yang pernah ikut pengajian, punya pengalaman agama sedikit. Maka dia bilang, kenapa kita tidak coba tanyakan kepada masyayikh. Masyayikh ini kayak jamak daripada syekh, dari ulama-ulama. Hanya mereka tanya kepada salah satu ulama di Riyadh pada saat itu. Dan ulama ini menganjurkan, mengatakan jangan dulu dioperasi. Coba cek siapa di antara kerabat kalian yang hasad sama orang ini. Kayak cemburu gitu. Telusur demi telusur teman-teman sekalian dalam kisah sahih ini, kisah benar ini. Ditemukan ternyata ada tantenya sendiri. Tantenya ini rupanya punya anak tidak setampan dan tidak seprestasi ini. Lalu dia hasad dengan ponakannya sendiri. Keluarga ikhtiar minta kepada tante tersebut setelah mengerucut bahasan mereka, minta supaya wudhu. Subhanallah, diambil wudhunya, dimandikan persis seperti kasusnya ya, Sahal bin Hunayf yang sembuh karena dimandikan dengan wudhunya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba cairan tersebut hilang, dokternya pun kaget. Dari mana ini? Kok bisa tiba-tiba ada cairan, tiba-tiba tidak ada? Ternyata karena masalah hasad ini. Ada teman saya di Madinah, Dr. Hussein Jabiri, hafizahullah, sahabat dekat saya. Semoga Allah mengikhlaskan niat kami bersaudara karena Allah. Beliau sekarang ngajar di kampus kami, di Madinah Islamic University of Madinah. Intinya teman-teman sekalian dia cerita tentang, untuk kami bicara masalah ain. Tiba-tiba dia cerita, dia bilang, ada teman saya, temannya seorang baik, orang da'i yang baik gitu. Tapi subhanallah kita tidak tahu kapan bibit hasad itu ada dalam hati kita. Kapan dia ada. Intinya teman-teman sekalian, temannya cerita, dia bilang, saya punya anak kecil perempuan. Habis mandi, biasa, rambutnya dikuncir, cantik, Masya Allah, anak itu lucu. Main-main depan ayahnya. Ini teman Dr. Hussein, ini cerita kepada Dr. Hussein dan Dr. Hussein cerita kepada saya. Dan ini kejadian nyata karena dia mengalami sendiri. Dia bilang, tuh saya lagi minum teh, habis asar. Sebelum saya keluar ke tempat kerja, dia bilang. Memang di sana biasanya begitu, ada orang mungkin punya kantor sendiri, habis asar mereka ke kantor lagi ya. Umumlah seperti itu. Intinya dia duduk minum teh sama istri. Lalu anaknya bermain di depan. Dia bilang, anak kita lucu sekali ya. Hanya itu saja bahasa. Anak kita lucu sekali. Udah. Dia selesaikan minum tehnya, gelas kecil, dia keluar. Baru keluar berapa menit, istrinya telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak kita ini demam tiba-tiba. Demamnya tinggi, kayak kejang. Dia kembali ke rumah. Cek anaknya. Kenapa ini tadi tidak ada masalah. Dia juga belum sadar gitu. Kemudian dia pun bilang, saya bawa anak ini ke dokter. Dokter cek, nggak ada. Secara medis nggak ada penyakitnya anak ini. Secara medis. Maka dia bilang dikasihlah beberapa obat penurun panas. Lalu dia bilang saya antar ke rumah. Begitu saya tiba di rumah, dia bilang sama istri saya harus ke tempat kerja. Perkembangan apapun sampaikan kepada saya. Ini kasih cerita dia bilang, saya pas tiba di kantor, perjalanan sekitar 15-20 menit sampai. Tiba-tiba istri saya telepon lagi mengatakan anak kita tambah panas. Dia bilang tiba-tiba saya berdoa sama Allah SWT, ya Allah sembuhkanlah anak saya, berikan petunjuk, ada masalah apa nih. Terus tiba-tiba dia bilang, saya waktu di mobil menuju ke rumah, mau pulang yang kedua ini, saya tiba-tiba keinget waktu saya ucapkan kata-kata itu tadi. Anak kita lucu ya, ayahnya sendiri ini. Ya. Lalu dia bilang, saya pulang ke rumah, saya tidak banyak pikir panjang lagi, wudhu, kemudian saya langsung mandikan anak saya yang sedang demam itu. Subhanallah, 15 menit dari itu, setelah itu, anak saya bermain-main lagi seperti biasa. Kalau kita pikir secara akal sehat teman-teman, mana ada ayah atau orang tua hasad dengan anaknya. Tapi bisa saja kemungkinan besar, ini ada bibitnya, pernah terjadi pada orang lain, ternyata terbawa kemana-mana. Oleh karena itu jangan luputkan hadis Nabi SAW tadi. Allah barakt,
Kenapa kau tidak bilang berkahi? Allah mabarik lahu. Ya Allah berkahilah untuknya. Allah mabarik laha. Untuknya laki-laki atau untuknya perempuan. Ya.